Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan ini. Dan juga salawat serta salam tidak lupa selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengeluarkan kita dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang. Beliau membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada kita, hingga kita mengetahui akan kebenaran kita berada di ukhuwah Islamiyah. Fenomena yang sedang terjadi pada saat ini, yang sedang menimpa seluruh manusia di dunia, yang membuat geger dari ujung sampai ujung, di setiap benua dan setiap negara, bahkan di setiap daerah di dalam negara tersebut. Kita mengetahui bencana apa yang sedang menimpa kepada kita. Tiada lain tiada bukan ialah pandemi COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus adalah salah satu virus yang sudah dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai pandemi, yang artinya bahwa virus ini tidak hanya tersebar dari daerah asal, melainkan sudah menembus batas samudra, bahkan batas benua pun sudah berhasil ditembus olehnya. Maka virus ini dinobatkan sebagai pandemi atau disebut sebagai pandemi. Virus ini dirasakan, atau wabah ini dirasakan bukan hanya oleh segelintir orang pada satu daerah atau satu lingkungan saja, tapi hampir seluruh dunia merasakan dampak dari virus ini sangat besar. Dari berbagai sisi, virus ini memberikan dampak yang bermacam-macam, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi kesehatan yang sudah pasti, baik dari sisi politik, dan segala sisi yang tanpa terkecuali dari sisi keagamaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai umat Islam ada hal positif dan negatifnya yang kita rasakan. Hal positif yang kita rasakan, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita memiliki banyak waktu untuk di rumah. Kita bisa lebih leluasa untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan, tetapi tetap dengan berada di rumah. Hal negatifnya, kita dilarang atau dibatasi untuk beribadah di masjid, di rumah-rumah ibadah bagi agama yang lain. Kita dilarang untuk bersosialisasi untuk sementara atau dibatasi. Jadi kita menggunakan media sosial atau dunia maya untuk berkomunikasi sebagai pengganti sosialisasi kita di dunia nyata. Dan banyak lagi dampak negatif yang terjadi pada masa pandemi ini. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan satu ujian atau cobaan kepada satu kaum, maka di balik ujian atau cobaan itu tidak mungkin Allah tidak memberikan hikmah, tidak memberikan pelajaran yang bisa kita ambil dari diturunkannya ujian atau cobaan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul tidak bisa dipungkiri
Banyak orang yang menyebutkan bahwasanya pandemi ini adalah ujian atau cobaan. Tapi ada orang yang menganggap bahwa ini adalah azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati manusia. Karena dirasa manusia sudah melampaui batas. Manusia sudah lupa akan jati dirinya sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya. Manusia sudah lupa akan tujuan diciptakannya manusia ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wabah ini sebagai salah satu bentuk untuk memperingati manusia agar manusia kembali, agar manusia bertaubat, agar manusia sadar dengan apa yang telah mereka lakukan atau hal-hal yang telah melampaui batas yang telah mereka lakukan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal positif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini, khususnya dalam hal ibadah, dalam hal keagamaan. Kita sebagai umat Islam, kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita tidak lain tiada bukan hanyalah untuk ibadah. Masa pandemi ini sungguh memberikan waktu yang sangat luas kepada kita atau kesempatan yang besar bagi kita untuk lebih bersemangat atau lebih giat dalam beribadah. Khususnya ada 5 yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita di masa pandemi ini. Yang pertama, di masa pandemi ini kita bisa sholat tepat waktu dan berjamaah dengan keluarga di rumah atau di masjid-masjid terdekat yang masih diperbolehkan untuk kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah bagi seorang laki-laki tentu adalah satu kewajiban atau sesuatu yang afdol dilakukan. Bukan bermaksud ketika seorang laki-laki sholat di rumah itu berarti sholatnya itu tidak sah. Tetapi jika laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, maka itulah yang paling afdol. Di masa pandemi ini kita beribadah, berkegiatan di rumah ibadah atau di masjid kita dibatasi. Oleh karena itu kita bisa lakukan di rumah dengan berjamaah dengan keluarga kita, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berjamaah di masjid. Kita bisa berjamaah dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan saudara-saudara kita. Lalu selain bisa sholat berjamaah dan sholat tepat waktu, yang tadinya kita sholat biasa di pertengahan atau di akhir, di masa pandemi ini kita bisa sholat di awal waktu. Sungguh besar karunia Allah yang Allah berikan atau hikmah yang dapat kita ambil di balik pandemi yang ada sekarang. Yang kedua, kita lebih bisa untuk memperbanyak zikir kepada Allah dibanding dengan masa-masa sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini ada atau pandemi ini muncul, kita berzikir kepada Allah mungkin dengan waktu yang terbatas, atau ada orang yang menyebutkan jika ada kesempatan. Padahal kan harusnya kita menyempatkan waktu untuk berzikir kepada Allah. Di masa pandemi ini kita memiliki banyak waktu untuk berzikir kepada Allah, karena kita ada di rumah, berdiam di rumah. Senantiasa kita terus berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, di masa pandemi ini hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita, kita bisa melakukan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang sebelumnya kita jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali kita lakukan, karena kesibukan-kesibukan yang kita lakukan setiap harinya sebagai satu aktivitas yang rutin menjadikan kita jarang untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Di masa pandemi ini dengan leluasa bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah
seperti sholat tahajud, seperti sholat duha, seperti sholat rawatib sebelum sholat wajib, dan sebagainya. Yang keempat, kita senantiasa lebih memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana masa sebelum pandemi mungkin ketika kita pulang ke rumah saja kita baru sempat untuk membaca Al-Quran. Tapi di masa pandemi sekarang kita banyak di rumah, kita bisa banyak mengkaji Al-Quran, kita banyak memahami Al-Quran, kita banyak membaca tafsiran-tafsiran, kita banyak menggali makna-makna atau hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya untuk memperkaya pengetahuan kita, untuk lebih menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita lebih cinta kepada agama kita, kepada diri kita, kepada Tuhan kita, kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yaitu kita lebih banyak bisa melakukan sedekah, baik itu sedekah kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada sama manusia, sama umat Islam di luar, dengan memberikan donasi-donasi untuk membantu kelancaran kebutuhan yang diperlukan semasa pandemi ini. Baiklah, okelah, kita tahu bahwasanya sulitlah 3 bulan terakhir ke belakang negara kita Indonesia dilanda kesulitan bahan pangan, obat-obatan, alat kesehatan dan sebagainya, karena aktivitas lockdown yang kita lakukan menjadikan kita lebih terbatas dalam bersosialisasi, dalam bergerak, yang menjadikan kita lebih sulit untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari 5 tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sampaikan, hikmah di balik pandemi yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempertebal ketakwaan kita, menguatkan iman kita, lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan ampunan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya dalam penyampaian saya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi amalan solihan untuk saya sendiri, untuk teman-teman di rumah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min syai'in asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.